Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Adi Praman Hakim, NIM 055 dari kelas TI19B. Kali ini saya akan membahas tentang standarisasi dalam jaringan. Pembahasan yang pertama yaitu perbedaan antara OSI layer dan TCP/IP layer. Open System Interconnect atau OSI layer dikembangkan oleh sebuah organisasi yang merupakan badan standarisasi internasional, yaitu ISO. Pengembangan ini merupakan usaha untuk menstandarisasi komunikasi data antara berbagai vendor agar tidak terjadi monopoli dan agar berbagai vendor dapat berkomunikasi. Sedangkan TCP/IP layer dikembangkan oleh DoD atau Department of Defense US pada tahun 1970-an. Pada kenyataannya, model teknologi TCP/IP ini ternyata lebih populer digunakan di pasar ketimbang model yang dikembangkan oleh OSI. Kita ulik lebih dalam tentang OSI. Ketika ISO atau International Standard Organization membuat standarisasi protokol, maka terciptalah sebuah standar model referensi yang berisi cara kerja protokol. Model referensi yang kemudian disebut dengan Open System Interconnection, yaitu OSI. Berdasarkan dokumen rekomendasi X200, standar OSI ini memiliki 7 layer. Tiap layer ini memiliki definisi fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah layer 7, berisikan application layer, merupakan layer di mana terjadi interaksi antarmuka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan. Melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan, untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Beberapa service dan protokol yang berada di layer ini misalnya HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada layer 6, yaitu presentation layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini, data juga akan dienkripsi atau dideskripsi. Yang selanjutnya ada layer 5, yaitu session layer. Session layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Di layer ini ada protokol name recognition, NFS atau Network File System, dan SMB, Server Message Block. Yang selanjutnya, layer keempat, yaitu transport layer. Layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Selain itu, pada layer ini akan menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data. Misalkan protokol TCP. Protokol ini akan mengirimkan paket data sekaligus akan memastikan bahwa paket diterima dengan sukses atau acknowledgement dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau rusak di tengah jalan. Yang selanjutnya ada layer ketiga atau network layer. Network layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Pada layer 2 atau data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan flow control pengalamatan perangkat keras seperti halnya MAC address atau Media Access Control Address dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi 2 level, yaitu lapisan Logical Link Control LLC dan lapisan Media Access Control MAC. Pada lapisan pertama, yaitu physical layer, bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan. Metode pensinyalan sinkronasi bit
arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Yang selanjutnya ada TCP/IP layer. Pada awalnya model ini digunakan pada sistem yang berbasiskan Unix. Namun pada saat ini TCP/IP model merupakan model yang umum digunakan di setiap sistem sebagai protokol komunikasi di internet. Metode pengalamatan pada model ini menggunakan metode pengalamatan secara logikal yang disebut dengan IP address. Arsitektur TCP/IP tidaklah berbasis model referensi 7 lapis seperti OSI, tetapi menggunakan model referensi DARPA. TCP/IP mengimplementasikan arsitektur berlapis yang terdiri atas 4 lapis. 4 lapis ini dapat dipetakan, meski tidak secara langsung, terhadap model referensi OSI. 4 lapis ini kadang-kadang disebut sebagai DARPA model, Internet model, atau DoD model. Layer keempat atau yang paling atas yaitu berperan sebagai high level protokol yang melakukan proses representasi, encoding, dan dialog kontrol data. Juga menyediakan service-service terhadap software-software yang berjalan pada komputer. Protokol-protokol yang beroperasi pada aplikasi layer yaitu HTTP, FTP, POP3, SMTP, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada transport layer, yaitu layer ketiga. Transport layer berfungsi menyediakan service yang akan digunakan oleh aplikasi layer. Mempunyai 2 protokol utama yaitu TCP dan UDP. Pada layer ini data diubah menjadi suatu paket data dan menentukan metode pengiriman, flow control, dan error correction terhadap paket data. Layer kedua ada layer internet. Berperan untuk memberikan informasi alamat asal dan tujuan dari paket data dan menentukan jalur atau routing pengiriman paket data. Yang terakhir yaitu layer ke-1 atau network access. Layer ini sering juga disebut sebagai host to network layer. Layer mengenangani semua komponen dan proses yang berkaitan dengan physical link, baik secara fisik maupun logikal. Informasi mengenai teknologi jaringan yang digunakan juga ditentukan pada layer ini. Pada layer ini terdapat protokol-protokol seperti Ethernet pada LAN, PPP, P3 pada WAN, dan juga frame relay. Yang selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan dari kedua layer. Yang pertama adalah persamaan. Pertama, masing-masing model menggunakan layer dalam menjelaskan proses komunikasi data. Memiliki application layer, meskipun terdapat perbedaan fungsi untuk layer tersebut, masing-masing memiliki transport dan internet atau network layer. Yang selanjutnya atau keempat, masing-masing menggunakan asumsi pengiriman paket data secara paket switched dalam mencapai alamat tujuannya. Paket switched adalah metode pengiriman paket data di mana paket data dapat menempuh jalur atau path yang berbeda-beda dalam mencapai suatu alamat tujuan yang sama. Bukan circuit switching atau teknologi circuit switching digunakan pada analog telepon. Yang terakhir, bagi network profesional, kedua model tersebut di atas harus dipelajari untuk memahami konsep dasar komunikasi data di jaringan. Selanjutnya ada perbedaan. Di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, application, presentation, dan session. Sedangkan dalam TCP hanya 1 layer yaitu application layer. Yang kedua, dalam OSI layer proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer, data link dan fisikal. Sedangkan pada TCP dimodelkan dalam 1 layer, yaitu network access. Yang ketiga, dalam OSI layer memiliki 7 layer dan menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan. Sedangkan TCP/IP hanya memiliki 4 layer. Yang keempat, TCP/IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana.
ketimbang model OSI. Teknologi yang sebagian digunakan oleh kita sehari-hari untuk mengakses internet adalah teknologi TCP/IP, bukan teknologi OSI. Yang perbedaan terakhir, OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Untuk jangka panjang, kemungkinan TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. Nah, bagian ketiga adalah TCP dan UDP. User Diagram Protokol. UDP adalah jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Lalu TCP adalah bagian inti penting dari internet protokol atau IP yang kemudian sering disebut sebagai TCP/IP. TCP/IP berada di transport layer yang memiliki urutan rapi dan menyediakan komunikasi yang dapat diandalkan. Perbedaan dari TCP dan UDP adalah satu, kemampuan koneksi. Bila komputer Anda menggunakan UDP, maka Anda bisa berkomunikasi antar komputer tanpa perlu ada koneksi antara komputer yang menjadi host. Lain halnya dengan TCP, yang memungkinkan Anda untuk menghubungkan beberapa komputer untuk saling bertukar data. Yang kedua, jenis port yang digunakan. Perbedaan UDP dan TCP berikutnya terletak pada jenis port yang digunakan. UDP menggunakan port 16 bit integer yang dibagi menjadi 3 bagian, yakni 49152 sampai 65535. Untuk ephemeral port 1 sampai 1023 untuk well known port dan port 1024 sampai 49151 untuk registered port. Sementara untuk TCP menggunakan port 16 bit integer di mana antar port satu sama lain harus berbeda. Perbedaan selanjutnya, contoh aplikasi yang menggunakan port UDP dan TCP juga berbeda. Contoh untuk UDP ada SAN, RPC, SNMP, DNS, dan TFTP. Lalu contoh aplikasi untuk TCP antara lain FTP, SMTP, dan Telnet. Pada transmisi data, perbedaan pada transmisi data, UDP dilakukan dalam bentuk datagram yang memungkinkan data yang diterima bisa mengalami kerusakan dan tidak urut. Berbeda dengan UDP, TCP memiliki dua jalur yang digunakan untuk melakukan pertukaran data yang masuk dan keluar. Dengan adanya dua jalur tersebut membuat proses pertukaran data jadi lebih efektif karena dilakukan secara bersamaan. Yang terakhir ada karakteristik. UDP merupakan jenis protokol yang memiliki karakteristik connectionless atau tidak berbasis koneksi. Sedangkan TCP adalah kebalikannya, yaitu berbasis koneksi. Yang terakhir ada network protokol atau protokol yang digunakan dalam internet. Yang pertama, Secure Shell atau SSH, protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Contoh perintah SSH user IP server. Yang kedua, Post Office Protocol version 3 atau POP3, protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Yang ketiga, Internet Message Access Protocol atau IMAP, protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Internet Control Message Protocol atau ICMP, yaitu protokol keempat utamanya digunakan untuk sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Protokol kelima yaitu point-to-point protokol, protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Yang keenam, Domain Name System atau DNS, Distribute Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau name resolution di jaringan yang menggunakan TCP/IP atau Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Protokol ketujuh yaitu HTTPS, versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari WWW, World Wide Web.
Yang ke-8, Serial Line Internet Protocol atau SLIP. SLIP merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Yang ke-9, Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ke-10 ini merupakan yang paling umum di internet, yaitu HTTP. Protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Yang ke-11, Telecommunication Network atau Telnet. Protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau LAN, Local Area Network. Yang ke-12, File Transfer Protocol atau FTP. Protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk transferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Yang ke-13, Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP. Protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan lainnya, seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet atau intranet. Secure Socket Layer atau SSL. Protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Ditambah lagi, SSL digunakan tidak hanya keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Untuk memodifikasi SSL Apache Linux dapat digunakan perintah etchdismod. Yang terakhir, Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP. Protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol ini MR3, Dedut, dan lain-lain. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan dari standarisasi dalam jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.